Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres dan Cawapres menjadi sorotan publik dan dikaitkan dengan praktik politik dinasti. Pasalnya, ada nama Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 ketika ayahnya, Joko Widodo, masih menjabat sebagai presiden. Survei Litbang Kompas terkait adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti, 63,7 responden menyatakan setuju. 23,2% menyatakan tidak setuju soal aturan yang membatasi praktik politik dinasti. Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 60,7% responden menyebut majunya Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi ke Pilpres 2024 adalah politik dinasti. 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti. Lalu bagaimana Presiden Jokowi menjaga netralitas atas keraguan publik di Pilpres 2024 setelah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai pendamping Prabowo di kontestasi Pilpres 2024? Kami akan membahasnya usai informasi berikut ini. Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah menjaga netralitas khususnya selama pelaksanaan pemilu. Senin siang, Jokowi mengingatkan kepala daerah dan ASN agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan saat pemilu 2024. Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak, krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Sementara itu peneliti politik ISEAS Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatma, meragukan netralitas Jokowi selama pemilu mendatang. Meskipun Jokowi berusaha menunjukkan ketidakberpihakannya dengan memanggil 3 capres ke istana, tapi keikutsertaan Gibran sebagai bacawa pres menjadikan posisi Jokowi bias. Ini kita pertama kali dalam kehidupan republik ini ada seorang presiden dengan anak kandungnya sendiri dengan pengalaman yang sangat minim, maaf saya katakan begitu karena memang maju dalam kontestasi untuk public office nomor 2 terbesar di negeri ini gitu ya. Jadi untuk saya ini sulit apakah untuk menepis keraguan di masyarakat. Sebagai seorang pengamat saya melihat di mana-mana itu terjadi gitu ya. Orang membicarakan ini gitu ya. Kok tidak tahu malu ya. Itu paling sering yang saya dengarkan seperti begitu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat menyinggung soal kelahiran nepotisme baru di Indonesia. Awalnya Hasto menyinggung warna baju hitam yang dikenakan Ketua PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Hasto menyinggung warna hitam menandakan demokrasi Indonesia dalam tantangan akibat kelahiran nepotisme. I asked to him why the uniform different with me. And then he said, this is reflecting his heart that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Pak Baskara. Gibran sendiri tak ingin berkomentar soal isu nepotisme ataupun hak privilege keluarga Jokowi.
Gibran mengatakan bahwa ia sudah bertemu Puan Maharani dan meminta izin untuk ikut Pilpres. Yaitu monggo saya kembalikan lagi ke Pak Hasto. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsyad. Beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi. Ya secepatnya, Rencana mau mengambilkan KTA kapan? nanti saya bicarakan dengan Pak Ketua DPC dulu. Dalam survei Litbang Kompas Mei lalu, 90,3% responden menilai sangat penting bagi Presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024. Responden juga menilai beberapa kriteria yang dikatakan tidak netral. Sebanyak 30,67% menyatakan dukungan ke partai tertentu sebagai bentuk tidak netral. 28,04% menyatakan dukungan ke kandidat tertentu dan ada 17,48% yang menyebut mencalonkan anggota keluarga di pemilu sebagai bentuk ketidaknetralan dalam pemilu. Pilpres kurang dari 4 bulan lagi. 3 pasang baca pres dan bacawa pres akan bersaing memperebutkan kursi RI 1 dan RI 2. Sikap netralitas Jokowi diuji karena putranya menjadi salah satu kontestan di Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah arahan Jokowi untuk netral kepada PJ Kepala Daerah dan ASN kemarin justru sulit diterima publik karena keikutsertaan Gibran di Pilpres? Kami bahas bersama Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Pak Joko, Mas Burhan. Selamat sore, Mbak Cindy. Selamat sore, Mas Burhan. Pak Joko, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sapa Indonesia Malam penjelasan Presiden soal netralitas PJ Kepala Daerah dan ASN kemarin. Detailnya bagaimana? Teknisnya juga. Ya tentu yang pertama Mbak, kalau kita bicara isu netralitas itu kan ini selalu muncul Mbak dalam setiap kontestasi baik di pilkada, di pileg maupun di pilpres, dan ini selalu menjadi isu yang selalu diangkat begitu, apalagi kalau di dalamnya salah satu peserta kontestasi itu adalah person atau sosok figur yang mau menggambarkan dari kekuasaan saat ini. Ya, terkait hal itu Mbak, sebenarnya kalau kita mau melihat begitu, Bapak Presiden kemarin juga sudah mengumpulkan begitu PJ kepala daerah, dan dalam pertemuan itu sangat tegas sekali Bapak Presiden memberikan arahan kepada PJ kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada KPUD, Bawaslu, dan juga memastikan, bahkan Bapak Presiden mengatakan kalau ada yang miring-miring sedikit gitu, itu nanti akan diganti, akan dievaluasi dan diganti. Tentu Mbak, kalau kita bicara tentang netralitas ini kan, kalau pengalaman kita selama ini hampir selama Pilpres era demokrasi Pilpres langsung ini, itu setidaknya sudah 3 kali kita punya pengalaman bahwa siapa yang berkuasa itu terlibat atau ikut dalam kontestasi itu. Waktu 2004 saat itu Ibu Presiden Megawati ikut juga sebagai kontestasi. 2009 Pak SBY sebagai presiden, beliau juga ikut. Kemudian 2019 Pak Jokowi sebagai presiden, beliau juga ikut juga. Artinya apa Mbak? Sebenarnya bangsa kita itu sudah punya pengalaman Mbak kalau terkait masalah netralitas ini, dan sistem dalam pemerintahan kita hari ini juga sudah dikunci dan sudah ada sistemnya. Hanya tinggal bagaimana kita melakukan kontrol dan pengawasan. Misalnya contoh komitmen antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan teman-teman Bawaslu. Kemudian juga komitmen antara KPU dengan Kementerian Aparatur Sipil Negara. Artinya apa? Sebenarnya semuanya sudah ada, perangkatnya sudah ada semua. Hanya tinggal bagaimana kita memperkuat pelaksanaan dari semua sistem dan perangkat ini. Itu Mbak. Oke, ada juga yang ragu nih Pak Joko, karena Presiden sebelumnya menyatakan saya akan cawe-cawe di Pilpres 2024, kemudian putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi sebagai bacawa pres. Bagaimana Presiden Istana juga menghadapi keraguan publik ini? Ya tentu kalau kita bicara keraguan, ya sekali lagi yang saya sampaikan tadi Mbak, kita sudah punya pengalaman dan keraguan itu harus dijawab dengan langkah-langkah konkret.
selain langkah-langkah konkret dari pemerintah, kita juga saat ini kan situasinya jauh lebih baik, Mbak, dibandingkan pada periode-periode atau masa-masa yang lalu. Saat ini situasinya adalah situasi masyarakat itu melek digital. Hampir kurang lebih 60-70% populasi penduduk Indonesia ini sekarang pengguna aktif sosial media, dan melalui sosial media pengawasan dan kontrol itu masyarakat sekarang bisa melakukan secara langsung begitu, dan bisa mengangkat permasalahan-permasalahan bila ditemukan ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pilpres kali ini. Artinya tentu kekhawatiran itu pasti selalu ada begitu, Mbak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjawab kekhawatiran itu dengan langkah-langkah nyata, dengan sistem yang sudah disiapkan, dan tentu bagaimana membangun konsolidasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kita bisa menjaga keadaban politik kita bisa menjaga demokrasi kita dengan lebih baik. Itu, Mbak. Oke, saya ingin mendengar pandangan Mas Burhan soal arahan Presiden Jokowi agar PJ Gubernur, PJ Kepala Daerah, dan ASN netral di pemilu. Ya, arahan tersebut mengikat langsung kepada Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menyampaikan arahan berkaitan dengan netralitas. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan para PJ kepala daerah, termasuk juga dalam sajian makan siang bersama 3 capres tersebut, itu jangan sekedar gimmick. Jangan normatif saja begitu ya? Iya, jangan sekedar untuk pertunjukan politik dan normatif, tapi harus diikuti dengan komitmen yang bisa ditagih, bisa dicek, bisa dikoreksi. Karena terus terang tidak lama setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, publik ya, minimal netizen itu disuguhi oleh aksi 2 wamen. Satu berkaitan dengan aksi wamen untuk mengumpulkan tim pemenangan buat Prabowo Gibran. Satu lagi adalah wamen yang menulis di tweet berkaitan dengan pembagian sertifikat tanah di Kupang, dan kemudian dikaitkan dengan dukungan kepada salah satu calon tertentu. Jadi ini konkret, Mas Johannes ya, artinya Presiden sebagai pribadi tentu punya preferensi personal kepada Pak Prabowo atau Mas Gibran, apalagi Mas Gibran putra beliau. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau terikat oleh etika politik, terikat oleh fatsun. Nah, inilah gunanya kita mengecek, mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa preferensi personal tadi tidak boleh mengganggu sikap beliau sebagai kepala negara yang harus netral. Jadi menurut saya menjadi krusialnya di situ, bahwa kita punya pengalaman sebelumnya di mana Presiden juga bertarung untuk kedua kali ya, seperti Pak SBY di 2009 atau Ibu Mega ketika maju kembali di 2004, iya, tetapi saya kira mulai muncul masalah berkaitan dengan tudingan netralitas ini itu sangat kuat dibanding sebelumnya hari ini ya. Tapi kita juga tidak boleh buru-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang kuat bahwa Presiden Jokowi pasti tidak netral, juga nggak adil. Jadi kita harus benefit of the doubt bahwa Presiden Jokowi potensial punya preferensi personal yang kemudian dikaburkan dengan posisi beliau sebagai kepala pemerintahan, iya. Tetapi kita juga jangan menuduhnya tanpa bukti. Jadi ambil saja sejak dalam pikiran. Jadi bagaimana harusnya Presiden bersikap? Karena kan sebelumnya sudah bilang cawe-cawe, kemudian putra sulungnya maju sebagai bacawa pres. Gimana harusnya sikap Jokowi? Begini Cindy, satu surat edaran dikeluarkan oleh Presiden kepada semua instansi dan lembaga negara. TNI, Polri, Kejaksaan, lembaga-lembaga pemerintah, kemudian juga diawasi. Kalau misalnya ada oknum yang abuse of power untuk kepentingan elektoral, baik untuk calon presiden ataupun partai politik, Presiden yang pertama dan sekaligus di depan untuk mengoreksi dan sekaligus memberikan punishment. Jadi Presiden tidak sekedar normatif memberikan arahan, tapi juga memberikan hukuman kepada oknum yang dianggap melanggar termasuk 2 wamen tadi, yang disebutkan oleh Mas Burhan. Ditegur, apakah itu dikasih surat peringatan, intinya Presiden memberikan contoh bahwa siapapun
kalau misalnya melanggar aturan terkait dengan netralitas aparat, presiden yang menghukumnya. Apakah hukumannya teguran, ataukah peringatan, ataukah bahkan sampai pemecatan, presiden harus menunjukkan gesture itu. Baik, Mas Itu Joko. yang saya bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen netralitas. Netralitas oleh Presiden Jokowi. Jadi Pak Joko, apakah sudah ada punishment-nya? Tadi ada 2 wamen yang disinggung oleh Mas Burhan diduga melakukan ada terkesan tidak netral lah karena ada agenda yang dibawa. Ya, kita kan harus meletakkannya secara proporsional begitu, Mbak, bahwa siapapun yang dalam pemerintahan kecuali aparatur sipil negara ya. Kalau aparatur sipil negara, ASN, PNS itu sudah jelas mereka tidak boleh melakukan aktivitas politik gitu, tidak boleh menunjukkan preferensi politiknya. Tetapi kalau kita bicara dengan dalam konteks pejabat publik, mereka ini kan selain sebagai pejabat publik, mereka juga sebagai insan politik. Dalam konteks insan politik tentu parameternya sebenarnya gampang, Mbak, untuk melihat apakah ini sebagai bentuk netralitas atau tidak, atau ini menggunakan infrastruktur negara atau menggerakkan aparat negara. Parameternya sebenarnya 2 itu, Mbak. Apakah menggunakan infrastruktur atau menggerakkan aparat negara. Tetapi dalam konteks pejabat negara dan mereka juga sekaligus juga sebagai insan politik, banyak juga para pejabat yang para pimpinan partai begitu. Ada juga yang mereka juga menjadi pengurus partai. Artinya mereka kan juga ingin menunjukkan ekspresi atau jadi kalau preferensi kasus 2 wamen itu menurut Anda masuk pelanggaran kah? Iya, nanti kita akan cek, Mbak, dalam konteks bahwa apakah ini pelanggaran atau tidak. Ya sekali lagi kan sudah ada aturannya. Bawaslu juga sekarang juga teman-teman di Bawaslu juga telah bergerak. Mereka juga pasti akan melakukan langkah-langkah yang terukur begitu, Mbak, sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada. Baik, itu, Mbak. Pak Joko, kemarin kan Presiden mengundang 3 baca pres untuk makan siang bersama. Dibahas juga oleh baca pres Anies Baswedan soal netralitas. Apa komentar dari Istana dan komentar Anda? Ya, prinsipnya apapun yang menjadi kekhawatiran baik masyarakat ataupun baca pres terkait masalah netralitas pelaksanaan pemilu maupun Pilpres 2024 ya adalah baik adanya begitu, Mbak. Dan ini tentu harus menjadi terus menjadi harus terus disuarakan. Sekali lagi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus menjaga demokrasi kita yang selama ini sudah kita bangun sejak tahun 98 dengan segala problematikanya, pasang surutnya harus menjadi lebih baik begitu. Artinya bahwa masukan dari baca pres kepada Bapak Presiden tentu itu akan menjadi perhatian, dan kami pun di kantor staf Presiden itu arahan Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu jelas sekali bahwa laksanakan semua tugas dan pekerjaan dengan profesional dan imparsial begitu. Kalaupun akhirnya ingin menunjukkan preferensi politik ya silakan, nanti akan ada langkah-langkah yang lain yang harus ditempuh. Itu, Mbak. Baik, Mas Burhan, apalagi yang harus dilakukan untuk menjaga netralitas ASN, kemudian juga TNI Polri juga ini menjadi hal yang penting untuk bisa dijaga netralitas menuju pemilu 2024. TNI Polri ini juga harus dijaga ya, Mas, karena kita melihatlah beberapa terakhir ketika Kasat yang dilantik oleh Presiden kemudian menjadi calon Panglima TNI adalah orang yang dekat dengan Presiden juga. Kalau itu sih sebenarnya hak prerogatif Presiden, Cynthia. Betul. Kita tidak bisa mempersoalkan pilihan Presiden yang melekat sebagai kepala negara. Nah, kalau buat saya tadi ukurannya jelas ya. Saya bisa mengerti, Mas Jo, kalau misalnya pejabat publik punya preferensi politik, misalnya beliau berasal dari partai politik tertentu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada boundaries, ada garis, ada pembatas, di mana pejabat publik dari kalangan partisan sekalipun itu tidak boleh menggunakan anggaran atau instrumen kekuasaan untuk kepentingan politik partisannya. Oke. Nah, tinggal dicek misalnya untuk kasus Wamendes, apakah ada mobilisasi dana desa untuk kepentingan politik partisan tertentu. Baik. Nah, untuk kawan saya memang saya harus menyebut kawan baik saya ya, Mas Raja Juli Antoni, ya, itu nge-tweet berkaitan dengan pembagian sertifikat PTSL dan wakaf, karena posisi beliau sebagai wamen ATR.
tetapi dikaitkan dengan dukungan salah satu capres-cawapres tertentu. Nah, menurut saya itu crossing the limit. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya beliau membagikan tanpa menyebut ya afiliasi politik apapun. Tapi mungkin beliau sedang hilaf ya, dan saya kira mungkin sedang capek gitu ya. Ya kita maklumi, tetapi supaya kredibilitas pemerintah makin kuat berkaitan dengan netralitas ini perlu ini komitmen dan sekaligus contoh dari atas langsung untuk menunjukkan bahwa Presiden Jokowi punya komitmen kuat untuk menunjukkan bahwa kalau misalnya netralitas ini ya itu tidak dijaga oleh Presiden Jokowi, itu yang rugi Presiden Jokowi sendiri. Jangan sampai publik mempertanyakan legitimasi Pilpres dan pemilu legislatif di masa Presiden Jokowi sedang berkuasa. Karena nanti publik akan mempertanyakan itu. Jadi ini bukan kepentingan kita saja, kepentingan bangsa saja, tapi kepentingan Presiden Jokowi juga untuk menghadirkan pemilu yang jurdil, bebas, dan legitimate. Kuncinya adalah memberikan contoh terkait dengan netralitas di Pilpres 2024 oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih juga Pak Yohanes Joko sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.